Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta semangat ya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di ruang belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Rika Yulianti. Seperti biasa, di pelajaran bahasa Indonesia di sini Ibu khusus membahas mengenai materi kelas 9. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan kompetensi dasar yaitu 3.9 ya, mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu jadi nanti setelah kalian mempelajari atau mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu yang pertama memahami pengertian, ciri-ciri, dan tujuan teks diskusi. Yang kedua, kalian juga diharapkan mampu untuk mengidentifikasi informasi dari teks diskusi. Yuk kita kenali dulu apa itu diskusi. Sepertinya kata diskusi tidak asing lagi ya untuk kalian, apalagi kalian yang melakukan atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seringkali kalian melakukan diskusi. Oke, kita lihat dulu pengertian dari diskusi itu sendiri. Jadi yang disebut dengan diskusi itu yaitu suatu interaksi yang terjalin antara dua pihak, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok. Untuk apa? Untuk bertukar ide atau gagasan maupun pendapat mengenai suatu topik. Itu yang disebut dengan diskusi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu diskusi, mari kita analisis ya, ataupun kita kenali pengertian dari teks diskusi. Teks diskusi sendiri yaitu bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah. Teks diskusi juga dapat terdiri atas beberapa pendapat yang muncul dalam diskusi, seperti pendapat pro yang mendukung dan pendapat kontra yang menentang atau menolak dari permasalahan yang dibahas. Mungkin kalian bertanya-tanya seperti apa sih ataupun apa sih itu yang dimaksud dengan pendapat pro dan pendapat kontra? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, dalam diskusi nanti akan muncul berbagai argumen atau pendapat. Di dalamnya terdiri dari pendapat pro ataupun pendapat kontra. Pendapat pro sendiri yaitu pendapat yang mendukung terhadap permasalahan atau isu yang dibahas. Sedangkan pendapat kontra kebalikannya, di mana pendapat ini adalah pendapat yang menentang atau menolak terhadap masalah atau isu yang dibahas. Oke, anak-anak hebat, bagaimana? Masih semangat menyimak video pembelajaran hari ini? Semoga masih semangat ya. Oke, kalau kita tadi sudah mengenal apa itu diskusi, pengertian dari teks diskusi. Nah, kali ini kita akan mengenal ciri-ciri dari teks diskusi. Di mana ciri-ciri ini yang pertama, teks diskusi memiliki informasi yang bersifat informatif argumentatif. Artinya, informasi yang didasari atas pendapat sebagai bahan pembuktian, baik itu kebenaran, kelengkapan, dan penyusunan. Nah, struktur dari teks diskusi sendiri, ini juga merupakan ciri dari teks diskusi, yaitu terdiri dari isu, argumen mendukung atau pro, kemudian argumen menentang atau kontra, dan juga simpulan. Itu beberapa ciri dari teks diskusi. Kita lanjutkan ke tujuan teks diskusi. Yang pertama, menguji bukti, sistem nilai, opini, dan respon dari suatu permasalahan. Yang kedua, menyampaikan gagasan atas suatu permasalahan dan menghargai gagasan yang dikemukakan oleh orang lain. Yang ketiga, menghubungkan fakta serta data dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Dan yang keempat, tujuan dari teks diskusi itu yaitu
bentuk bertukar pikiran, ide, ataupun gagasan untuk mencari kesepakatan, pemahaman untuk mencari solusi atau jalan keluar dari suatu isu atau permasalahan. Oke, bagaimana? Sudah cukup paham dengan apa yang sudah Ibu paparkan tadi ya mengenai teks diskusi. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya contoh sebuah teks diskusi. Mari kita baca sama-sama ya. Kalian cermati juga pernyataan-pernyataan dalam teks tersebut sehingga kalian nanti bisa mengidentifikasi informasi dari teks diskusi tersebut. Banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negaralah yang harus menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah sekelompok masyarakat kontra prestasi pajak, menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi. Padahal mereka justru kelompok penikmat pajak, bukan membayar pajak yang juga dikenal sebagai anggota masyarakat yang tergolong sebagai penikmat pajak tanpa berkontribusi. Yang patut disayangkan, ada juga anggota masyarakat yang merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Tindakan ini seperti merusak barang yang kita beli dengan keringat sendiri. Siswa atau mahasiswa yang malas belajar tidak gigih menuntut ilmu pun termasuk kelompok ini karena semua fasilitas pendidikan dibiayai oleh pajak. Kelompok kontraprestasi lainnya adalah yang kecewa karena anggaran negara yang dibiayai pajak itu dikorupsi. Mereka berpikir untuk apa bayar pajak jika untuk dikorupsi. Korupsi tindakan yang sangat salah, tidak membayar pajak juga sangat salah. Koruptor dan wajib pajak yang tidak membayar pajak adalah warga negara yang tidak membela negaranya. Mereka jenis warga yang bertentangan dengan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Oke, itu tadi satu contoh teks diskusi di mana dalam model teks di atas itu kalau kalian simak dan kita sudah baca juga sama-sama itu menjelaskan mengenai pendapat pro dan juga kontra tentang pajak ya. Oke, kalau kita analisis ya, jadi di dalam teks tersebut terdapat dua pendapat yaitu pendapat pro dan pendapat kontra. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa salah satu ciri dari teks diskusi itu terdapat pendapat yang pro dan juga kontra. Baik, kita identifikasi ya pendapat pro apa yang ada dalam teks diskusi tadi. Jadi pendapat pro tadi ya, jadi ada beberapa pihak yang menganggap penting untuk membayar pajak. Sudah jelas bahwa pendapat tersebut mendukung mengenai permasalahan yang dibahas. Kemudian ada juga pendapat kontra, di mana ada beberapa yang menolak membayar pajak yang dalam teks tersebut disebut dengan sekelompok masyarakat kontra prestasi pajak. Nah, ini pendapat yang memang menolak ataupun menentang dari permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pajak tadi. Oke, anak-anak hebat. Bagaimana penjelasan Ibu tadi? Apakah sudah cukup dipahami oleh kalian? Nah, untuk lebih memahami atau mendalami tentang mengidentifikasi informasi dari teks diskusi, coba kalian kerjakan asesmen berikut ya. Kalian baca dengan seksama kutipan teks diskusi tersebut, kemudian nanti kalian tentukan apakah pendapat dari teks diskusi itu termasuk ke dalam teks apa? Maksud Ibu pendapat pro atau kontra. Kalian coba nanti juga coba jelaskan ya. Nah, ini supaya kalian lebih memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dengan demikian berakhir sudah apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini mengenai mengidentifikasi informasi dari teks diskusi bisa kalian serap dan kalian pahami ya, sehingga nanti diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi teks diskusi. Baiklah anak-anak hebat, sampai di sini dulu pertemuan dengan Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya ya. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.